Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mulai ibadah pagi ini tanggal 2 Agustus 2020 dengan pembacaan warta yang pertama. Majelis Jemaat GKI Inggurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh segenap pihak yang telah bekerja keras agar ibadah online pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Bagi segenap jemaat dan simpatisan yang mau memberikan persembahan, bisa diberikan lewat kotak surat di depan gereja. Komisi Anak GKI Inggurah mulai 26 Juli 2020 telah menyediakan video ibadah sekolah minggu bagi anak-anak. Para orang tua diharapkan mendukung dengan memperlihatkan video ibadah sekolah minggu kepada anak-anaknya. Majelis Jemaat GKI Inggurah akan melaksanakan persidangan Majelis Jemaat pada 2 Agustus 2020. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat dan simpatisan. Segenap jemaat dan simpatisan dihimbau agar selalu mengenakan masker, mencuci tangan secara berkala, dan menghindari kerumunan orang banyak. Kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas secara normal. Bapak Ibu Jemaat, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan PKJ 4, bait yang pertama dan yang kedua. Yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa pertolongan kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beserta dengan saudara dan beserta saudara juga. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan berarti membuat diri dan hidup kita selalu berpatokan kepada apa yang menjadi keinginan dan perintah Tuhan. Kalimat ini sangat sering kita katakan dan kita ucapkan
dalam akhir ibadah sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Namun seberapa sering kita benar-benar mengarahkan hati kita kepada Tuhan, atau justru kita mengarahkan kepada yang lain. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 244, Sejenak Aku Menoleh. Tuhan, kini tibalah saatnya kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala kesalahan dan keberdosaan kami mau datang kepadamu saja. Tolong kami ya Tuhan, sucikan kami. Buat kami kembali layak menuju hadirat-Mu. Kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami ini tidak pantas. Namun kami memohon kasih pengasihan yang berasal daripada Tuhan. Kami memohon pengampunan yang tulus dan luar biasa. Inilah kami ya Tuhan. Kami sebagai makhluk yang berdosa hanya bisa berharap kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 40, Kasihanilah Aku yang Lemah. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Bagi kita semua yang telah mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, Ia telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Firman-Nya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami melihat bahwa kasih-Mu itu bagaikan mentari yang bersinar dengan begitu kuat. Yang membuat hati kami menjadi hangat dan terang, yang melelehkan dinginnya dosa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami semua. Membuat kami sadar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mengetahui bagaimana jalan yang harus kami tempuh. Biarlah firman Tuhan ini melekat dengan kuat. Tidak hanya lewat begitu saja ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mampu melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan dan tuntunan-Mu yang sejati. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 hingga 21. Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 hingga 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila jemaat memperhatikan biasanya dalam ritus pengutusan, sang pembawa firman membawakan sebuah perintah kepada setiap orang yang mendengar bahwa telah tiba saatnya bagi manusia untuk melanjutkan tugas mereka di dalam dunia, yaitu menjadi saksi dan memuliakan Kristus di dalam hidupnya. Bisa dikatakan bahwa inilah yang sebenarnya menjadi kewajiban utama orang Kristen di dalam hidup sehari-hari. Bukan menampilkan dirinya saja di dalam gereja, menampilkan kehidupan rohaninya, tetapi juga bagaimana mempraktekkan hal tersebut di dalam kata dan perbuatan sehari-hari. Dan Bapak Ibu, ritus pengutusan ini biasanya diawali dengan sebuah perintah, kalau Bapak Ibu dan jemaat mengingat, dimulai dengan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Yang kemudian dijawab oleh jemaat secara litani, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Lalu dibalas kembali, jadilah saksi Kristus. Jemaat menjawab, syukur kepada Allah. Lalu yang terakhir, terpujilah Tuhan. Dan dijawab, kini dan sepanjang masa. Lalu kemudian sang membawa firman akan membawakan ucapan berkat bagi jemaat. Pada hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas salah satu bagian dari ritus pengutusan tersebut. Yaitu perintah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita tidak akan membahas perkataan ini dalam segi liturgi, tetapi makna dan arti kalimat perintah ini dan apa konsekuensinya bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita membaca bacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat sebuah cerita yang mungkin sudah cukup sering dibaca atau diperdengarkan oleh kita semua. Yaitu mengenai kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tetapi marilah kita mau membahas dulu mengapa kisah ini sebenarnya sangat penting. Mengapa kisah ini menjadi satu hal yang sering kali disebutkan dalam kisah pelayanan Yesus di dalam dunia. Bapak Ibu, kehadiran Yesus bagi orang-orang di zamannya merupakan sebuah keunikan atau mungkin bahkan bisa dibilang sebuah keanehan. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya itu merupakan hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang yang biasa mengajar mereka seperti para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli agama. Dan Yesus pun dilihat juga disaksikan mengajar dengan penuh kuasa, dengan penuh hikmat, dengan sangat hebat. Maka ditambah lagi Yesus pun banyak melakukan mukjizat-mukjizat di dalam pengajaran.
mengabarkan kabar baik kepada orang banyak, kepada orang-orang yang selama ini dimarginalisasi atau orang-orang yang selama ini disingkirkan. Terlebih lagi Yesus juga tidak segan-segan untuk mengecam orang-orang atau pihak-pihak yang memang secara terang-terangan telah tidak mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan walaupun mukjizat terjadi di depan mereka. Dan akibatnya pun berbagai macam. Ada berbagai macam tanggapan dari keberadaan Yesus. Ada yang menerima, tetapi ada juga yang menolak. Banyak orang yang tidak suka, terutama bagi orang-orang yang selalu merasa bahwa keberadaan Yesus adalah duri bagi mereka. Mereka menyangka dan merasa Yesus itu menghina mereka. Yesus itu telah mendiskreditkan mereka. Oleh karena itu mereka benci sekali dengan Yesus. Ada juga yang kecewa. Mengira bahwa oh iya inilah pasti Mesias yang akan datang. Ini pasti seorang pemimpin besar. Tetapi setelah tahu bahwa Yesus ini kan ternyata cuman anak seorang tukang kayu dari Nazaret. Kecewa. Katanya keturunan Daud, keturunan bangsawan. Ternyata cuman anak seorang tukang kayu. Maka mereka kemudian kecewa dan akhirnya mengusir Yesus dari tempat mereka Yesus mengajar atau berdiri. Sebaliknya banyak juga orang yang kemudian terpukau dan mengikut Yesus. Mereka sangat senang karena ketika Yesus berbicara kepada mereka, mereka merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh berbicara dan menyentuh mereka secara pribadi. Maka tidak heran mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Ketika Yesus kemudian dalam awal bacaan kita diceritakan menyingkir ke tempat yang sunyi, orang-orang ini dengan setia mengikuti Yesus. Mereka merasa bahwa Yesus ini adalah orang yang sangat mereka dambakan. Orang yang selama ini mereka cari. Hanya Yesus yang berani mendobrak kenyamanan yang selama ini sudah dibangun dan dipelihara oleh para kaum elit dan orang-orang kaya. Dan mau merelasikan dirinya dengan orang-orang miskin dan tertindas. Ditambah lagi Yesus banyak melakukan mukjizat. Orang semakin kagum, orang semakin terpukau. Di titik ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang mulai mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Lebih tepatnya mengarahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Mereka rindu akan kabar baik. Mereka rindu akan kasih Tuhan. Mereka rindu akan pengampunan dosa. Mereka haus akan firman yang menjamah hidup mereka secara pribadi. Mereka mendambakan uluran tangan Tuhan bagi mereka. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan pada masa sekarang ini pun mungkin mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak orang yang sekarang mencari, mulai mengarahkan hatinya kepada Tuhan sebagai usaha untuk mencari jawaban dari segala permasalahan hidup. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang berbondong-bondong kemudian menjadi sangat rohani. Melihat bahwa Tuhan adalah jawaban dari segala penderitaan hidup. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah dan yakinlah orang-orang yang seperti ini, yang mencari Tuhan, yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Orang yang mau mencari Dia, yang mau mendengarkan, membaca firman-Nya, yang mau merenungkan dan melakukan apa yang menjadi perintahnya, sekali-kali tidak akan pernah kecewa. Kita harus menyadari
bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terluka. Dan kita membutuhkan Tuhan, Sang Penyembuh dan Pembalut hidup kita. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang bisa kita perhatikan adalah kemudian peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus melihat sejumlah besar orang mengikuti dia, maka kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia pun menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus melihat bahwa ada banyak sekali orang yang menderita di dalam dunia. Dan mereka membutuhkan pertolongan. Tetapi kita melihat bahwa inti dari cerita mukjizat ini adalah yang paling unik. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Mukjizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang ini sebenarnya sungguh ajaib apabila dilihat dari sudut pandang kita sekarang ini. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudari, saya sekarang mau mengajak kita semua untuk melihat mukjizat Yesus ini dari sudut pandang para murid. Para murid Yesus yang selama ini mendampingi Yesus dalam perjalanannya. Ketika hari menjelang malam, para murid ini melihat bahwa orang banyak yang sekian ribu orang ini mengikuti Yesus adalah pengganggu sebenarnya. Yesus itu sebenarnya sedang menyingkir. Kenapa menyingkir? Karena Yohanes Pembaptis itu baru saja dibunuh. Yesus ingin menyingkir dari orang-orang yang mungkin ingin mengejar dan membunuh dia. Tetapi keberadaan orang banyak yang mengikuti Yesus tentu saja tidak menolong Yesus dalam menyingkir. Keberadaan Yesus justru jadi semakin diketahui. Karena banyak orang yang mengerumuni Yesus. Oleh karena itu para murid berpikir bahwa ya setidaknya mereka bisa pergilah, ada yang bisa pergi meninggalkan tempat ini. Setidaknya adalah mereka bergunalah pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Tetapi Yesus kemudian berpikiran lain. Para orang ini, Yesus melihat bahwa orang-orang mengikuti dia sebenarnya dalam keadaan yang sulit. Orang-orang miskin, orang-orang yang lelah. Dan mereka dalam keadaan lapar. Mereka membutuhkan makanan tidak hanya makanan jasmani. Tetapi mereka membutuhkan makanan rohani. Dan Yesus, para murid bertugas untuk memberikan hal tersebut. Ketika Yesus mengatakan kitalah yang harus memberikan makan, para murid ini heran. Tuhan yang benar aja. Mereka ini ada banyak. Sedangkan kami cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin 5 roti 2 ikan ini cukup buat 3 atau 4 orang. Tetapi jelas tidak mungkin mencukupi kebutuhan dari 5.000 orang. Belum ditambah dengan anak-anak dan perempuan. Mereka ragu akan perintah Tuhan. Mereka tidak taat akan perintahnya. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan sekian ribu orang? Tidak mungkin. Mustahil Tuhan. Namun inti dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dalam pengajaran ini adalah Yesus tidak menyuruh para muridnya untuk memikirkan apakah makanan cukup atau tidak. Tuhan tidak memerintahkan hal tersebut. Tidak suruh pikir ntar baginya sedikit-sedikit gitu, tidak. Tetapi Tuhan memerintahkan agar makanan tersebut diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Berikanlah makanan itu kepadaku dan aku akan memberikan makanan itu kepadamu dan dibagikan kepada semua orang. Sudah cukup itu saja. Tidak perlu pikir yang lain. Dan benar, setelah Yesus menerima makanan,
5 roti dan 2 ikan, ia mengucap berkat dan membagi-bagikannya kepada para murid. Di sini terjadi sebuah mukjizat. Bahwa 5 roti dan 2 ikan tersebut cukup membuat orang-orang menjadi sangat kenyang. Bahkan setelah dikumpulkan sisanya ada 12 bakul lebih. Di sini Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua terutama bahwa jangan terlalu memusingkan sebenarnya hal-hal yang tidak perlu kita pusingkan. Tidak perlu terlalu memikirkan dengan sangat keras permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan serahkanlah hal tersebut kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dan menjamin hidup kita. Segalanya akan baik-baik saja. Maka yang kita harus lakukan adalah mengarahkan hati kita kepadanya. Taatlah akan kepada perintahnya. Lakukanlah yang terbaik sesuai dengan kata-katanya. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin meninggalkan. Tuhan mengetahui apa yang menjadi keluh kesah kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi penderitaan kita. Di masa pandemi ini Tuhan mengetahui setiap keluh kesah kita. Bahkan tidak perlu kita omongkan pun Tuhan mengetahui apa yang menjadi isi hati kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi perintahnya. Tetap setia dan jangan menjauh dari firman. Di situ percayalah Bapak Ibu, ada Tuhan yang sedang bekerja. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat yang bersamaan, ketika kita berbicara, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita membuka diri kita untuk bisa melihat Tuhan Yesus di dalam diri sesama kita. Dan inilah yang tidak dilihat oleh para murid Yesus. Para murid Yesus ketika melihat ribuan orang banyak di hadapan mereka, mereka melihatnya sebagai beban. Mereka ini adalah orang-orang pengganggu. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berguna. Para murid tidak melihat mereka sebagai orang yang harus dilayani dan dihormati. Mereka tidak mampu melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri setiap orang yang membutuhkan. Mereka hanya fokus kepada diri Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi mereka tidak melihat Tuhan Yesus dalam diri orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan pertolongan. Hal ini sangat penting Bapak Ibu. Karena ini juga bisa terjadi dalam diri kita. Banyak orang Kristen yang berbangga hati dengan aktivitas rohani mereka. Dengan kebiasaan-kebiasaan hidup mereka. Tapi mereka tidak melihat dan lupa bahwa sebenarnya di sebelahnya ada orang yang sedang lapar dan membutuhkan cinta kasih. Mereka tidak melihat ada Tuhan Yesus dalam diri orang yang sedang menderita. Mereka merasa bahwa saya sudah mengarahkan hati saya kepada Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, dengan ikut pelayanan, dengan rajin memberikan persembahan. Tetapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita itu mau melihat Tuhan Yesus di dalam diri sesama kita. Dan kita mau melayani mereka yang terluka. Mampu mencintai dan menghormati sesamanya. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan dalam Kolose 3 ayat 11. Bahwa tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
Tuhan Yesus ada dalam diri setiap orang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang mungkin pemikiran bahwa Kristus ada dalam diri setiap manusia mungkin adalah hal yang sangat sulit untuk diterima. Bagaimana mungkin ada Kristus di dalam diri seorang pendosa? Bagaimana mungkin ada Kristus di dalam diri seorang pembunuh, seorang perampok, seorang pencuri, seorang pemerkosa, seorang yang jahat dan sering memukul pasangan? Ya, dalam titik ini mungkin sulit untuk diterima. Bagi mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman buruk bersama dengan orang-orang berdosa tersebut, sulit untuk memahami bagaimana Yesus Kristus ada dalam diri mereka. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk meyakini bahwa Kristus sesungguhnya ada di dalam diri manusia. Bagi para pendosa yang belum mengakui Yesus dalam dirinya, Kristus itu mati. Tetapi suatu saat nanti Kristus akan bangkit di dalam dirinya. Dan itulah yang menjadi tugas kita sebagai umat yang percaya kepada Allah. Untuk menunjukkan kuasa Kristus bagi mereka yang paling berdosa. Tugas kita adalah selain mengarahkan hati kita kepada Tuhan, juga mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika ibadah kita berakhir dan kita mengucapkan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ini sesungguhnya menjadi janji iman kita. Sulit memang Bapak Ibu mengucapkan janji setiap minggunya, tetapi mungkin juga kita sering gagal dalam melakukannya. Untuk taat kepada perintahnya adalah hal yang mungkin sulit untuk dilakukan. Mau melihat Kristus dalam diri sama kita adalah hal yang susah. Tetapi hendaknya inilah harus terus kita usahakan dan lakukan. Karena ini menjadi kewajiban kita. Maka tidak salah Bapak Ibu kalau dalam ritus pengutusan kita, kalimat arahkanlah hatimu kepada Tuhan kadang-kadang diganti menjadi arahkanlah hatimu kepada dunia. Kata dunia di sini bukan berarti duniawi Bapak Ibu. Bukan berarti kita mengarahkan hati kita kepada yang hal-hal yang duniawi atau yang berdosa. Tetapi perintah untuk memfokuskan diri kita untuk melayani di dalam dunia. Terutama sekarang ini dalam dunia banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Banyak orang yang merasa khawatir. Banyak orang yang merasa putus asa. Banyak orang yang merasakan kehilangan imannya kepada Tuhan karena situasi pandemi ini. Maka tugas kita Bapak Ibu sekarang ini adalah bagaimana memberikan kasih, cinta itu kepada mereka. Jamahlah mereka, hampirilah mereka, sapalah mereka. Buatlah mereka bisa merasakan cinta Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Tuhan menanti kita. Dan marilah kita terus mengarahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan dunia. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk terus mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan juga kepada dunia ya Tuhan. Sebagai ladang-Mu yang siap untuk ditabur dan dituai. Tuhan tolong kami agar kami mampu melihat sebagai hamba-hamba-Mu pekerjaan kami untuk mewartakan cinta kasih Tuhan masih jauh dari selesai. Tuhan, kami sekarang Tuhan mau mengikrarkan diri kami sebagai hamba Tuhan untuk terus taat kepada perintah-Mu walaupun sulit, walaupun susah. Tetapi kami mau Tuhan sebagai hamba-Mu melaksanakan tugas ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk kami semua sebagai jemaat-Mu DGKI Gurah. Tolong kami ya Tuhan di dalam segala pergumulan dan kesulitan kami. Biarlah segala hal yang buruk bisa Engkau lewatkan. Tetapi berikanlah hal-hal yang baik supaya kami bisa merasakan bahwa hidup ini selalu ada keceriaan bersama dengan Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Tuhan, kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan kami mendapat jaminan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami ingin berdoa untuk Ibu Yun, lalu juga Ibu Muntiana dan jemaat-jemaat yang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, tolong kami semua, biarlah mereka diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, diberikan hal-hal yang baik Tuhan. Sehingga mereka dapat menjalankan apa yang menjadi tujuan hidup mereka di dalam dunia ini. Berkatilah dokter, keluarga yang merawat mereka, mengusahakan kesembuhan mereka. Berkatilah kehidupan dan sukacita mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu di GKI Gurah ini. Tuhan, pimpinlah gereja-Mu ini di dalam segala permasalahan dan pergumulannya. Banyak permasalahan yang kami hadapi dan kami lalui sebagai gereja-Mu, terutama di masa pandemi ini di mana kami menginginkan bisa beribadah di dalam gereja, namun kami masih belum bisa melakukannya. Tuhan, tolonglah agar pandemi ini segera berakhir, supaya kami bisa beraktivitas memuji memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam rumah Tuhan yang kudus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, orang-orang yang memimpin di dalamnya, biarlah mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkatilah para aktivis, majelis dan orang-orang yang dengan setia melayani di dalam rumah-Mu ini. Tuhan, inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam doa yang kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Mari kita sambut dengan pujian yang terambil dari PKJ nomor 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, terima kasih di mana pada kesempatan ini kami masih berkesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, urapi berkati persembahan ini agar berkenan dan sebagai pelaksana pekerjaan di tempat ini. Dan juga Engkau berkati setiap tangan yang memberikan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.